Halo Talavers. Sejauh ini Tentara Nasional Indonesia sudah dibekali alutsista yang cukup hebat di tiap matranya. Bahkan gak cuma hebat aja, tapi juga mematikan untuk bertempur di medan perang. Nah, salah satu alutsista yang baru-baru ini dibeli oleh Menteri Pertahanan kita yaitu Prabowo Subianto adalah F-16 Fighting Falcon. Sejatinya F-16 ini lahir atau diproduksi oleh Lockheed Martin yang berasal dari Amerika Serikat. Pasti udah pada tahu kan ya gimana track record negeri Paman Sam kalau udah ngomongin persenjataan militer. Makanya masuk akal rasanya kalau Prabowo malah kepincut sama F-16 buatan Amerika ini untuk mengisi pertahanan matra udara tanah air. Pasalnya, jet tempur ini dibekali persenjataan seperti rudal serangan udara, rudal serangan darat, dan juga rudal anti kapal. Berbagai macam rudal itu akan lebih mematikan jika F-16 ini juga turut membawa berbagai jenis bom, salah satunya B-61 nuklir bom. Gak cuman itu aja, masih ada 12 macam roket yang bisa dikolaborasikan dengan sebuah senjata api berkaliber 20 mm. Persenjataan segitu lengkapnya juga didukung oleh performa jet 16-nya ini. Pasalnya, untuk kecepatan maksimumnya, jet andalan Amerika tersebut bisa melaju di kecepatan maksimum 2.410 km per jam plus jarak tempuh sejauh 4.220 km. Jadi ya masuk akal sih kalau negara kita harus membayar sampai 18,8 juta US dollar atau setara dengan 280 miliar rupiah per unitnya. Uniknya, TNI kita nggak cuma ngandelin persenjataan dari negeri barat doang. Tapi nyatanya, negeri kita juga membeli Sukhoi Su-30 yang berasal dari Rusia. Sejujurnya sih, Su-30 ini lawannya F-15S Strike Eagle. Jadi kalau disandingin dengan F-16 tadi, ya udah pasti kalah. Soalnya jet tempur besutan Rusia ini membawa beberapa misil, seperti rudal untuk serangan udara, rudal anti kapal, dan juga bom. Selain itu ada juga senjata api berkaliber 30 mm yang siap menghujam misil ke area target. Sebenarnya sih persenjataannya sudah cukup mumpuni, apalagi untuk performanya Su-30 ini bisa melaju di kecepatan maksimum 2.120 km per jam. Hebatnya lagi, jet tempur andalan Rusia ini juga bisa beroperasi sejauh 3.000 km. Plus, kemampuannya untuk menembus langit-langit bumi setinggi 56.758 kaki. Tapi, harganya tergolong mahal sih, karena Rusia mematok harga Su-30 ini di angka 33 hingga 45 juta dolar Amerika atau setara dengan 493 sampai 672 miliar rupiah per unitnya. Lumayan juga sih duit yang harus dikeluarin buat ngebeli satu jet doang, nyampe ratusan miliar gitu. Seandainya negara kita sudah bisa membuat jet tempur sendiri, pasti biaya per unitnya bakal lebih murah. Bahkan bisa jadi pemasukan negara juga kalau ada negara luar yang kepincut buat ngebeli. Syukurnya sih negara kita sudah mampu membuat pesawat transportasi militer bernama CN-235. Semua itu bisa terjadi berkat kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia dengan perusahaan asal Spanyol bernama CASA. Dengan kerjasama inilah akhirnya negara kita tercinta sudah mampu membuat pesawatnya sendiri. Apalagi disebutkan kalau mesin turbopropnya diambil dari pabrikan Amerika bernama General Electric. Jadi udah pasti kemampuannya bakal mumpuni. Buktinya pesawat buatan anak bangsa ini bisa melaju di kecepatan maksimum 509 km per jam dan jangkauan jelajah sejauh 796 km. Oke, karena tadi ngebahas alutsista angkatan udara mulu, sekarang kita bergeser yuk ke matra darat Indonesia. Nah, di matra daratnya ini kalian sudah pasti tahu kan kalau tank tempur utama yang dipakai negara kita itu adalah Leopard 2A4. Sejatinya Leopard 2 ini didatangkan dari Jerman dan dibeli dengan harga 5,74 juta US dollar atau setara dengan 85 miliar rupiah per unitnya.
Sebenarnya sih harga segitu tergolong murah, mengingat Leopard 2 ini membawa senjata utama berupa meriam Rheinmetall berkaliber 120 mm. Dengan spesifikasi senjata sehebat ini, tank besutan Jerman tersebut bisa menembus baja setebal 560 mm dalam radius 2000 meter. Apalagi MBT ini juga diisi 2 buah senapan mesin berukuran 7,62 mm yang siap menghujani peluru ke pertahanan musuh. Hebatnya lagi, meskipun ini adalah tank, tapi kecepatan maksimumnya mencapai 72 km per jam dan bisa menjangkau medan sejauh 500 km. Tapi tahu nggak kalau negara kita sudah berhasil membuat tanknya sendiri loh? Hah? Belum tahu? Wah, padahal PT Pindad bersama perusahaan asal Turki sudah berjaya melahirkan tank ringan bernama Harimau dengan biaya sebesar 30 juta US dollar atau setara dengan 448 miliar rupiah. Dengan waktu 37 bulan, tank Harimau ini akhirnya menampakkan wujudnya. Dengan memboyong senjata utama berupa meriam Cockerill berkaliber 105 mm, alutsista yang masuk di segmen medium tank ini bisa menembakkan berbagai proyektil. Selain itu, PT Pindad juga memasangkan sebuah senjata mesin berukuran 7,62 mm yang dioperasikan oleh awak. Hebatnya lagi, karena tank ini didesain untuk masuk di segmen medium, jadinya bobotnya cuma 32 ton doang. Bandingin dengan Leopard 2 yang bobotnya nyampe 62,3 ton. 2 kali lipatnya dong. Alhasil kecepatan maksimumnya nyampe 78 km per jam dan jangkauannya mencapai 450 km. Harus diakui putra-putri bangsa kita sudah pada cerdas-cerdas karena mampu membuat alutsistanya sendiri. Bahkan hebatnya lagi, kapal selam KRI Alugoro 405 juga hasil tangan-tangan anak bangsa. Lebih spesifikasinya, PT PAL bersama Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering asal Korea Selatan bekerja sama untuk membuat kapal selam. Nah, tepat di tanggal 11 April 2019, kapal selam kelima Indonesia ini akhirnya diluncurkan. Terlebih lagi, kemampuan KRI Alugoro juga nggak ecek-ecek. Buktinya kapal selam ini mampu membawa 40 awak kapal. Nggak cuma sampai di situ aja, kapal buatan Indonesia ini juga mampu berlayar di lautan selama 50 hari plus masa pemakaian selama 30 tahun. Kerennya lagi, kapal selam ini bisa menjangkau lautan sejauh 19.000 km dengan kecepatan maksimum 39 km per jam. Bahkan KRI Alugoro ini membawa torpedo Black Shark yang terkenal mematikan. Namun yang paling membanggakan adalah kapal X-18 tank boat ini. Pasalnya, kapal tank buatan Indonesia tersebut sudah diakui oleh negara luar karena durabilitas dan juga kekuatannya. Bahkan disebut-sebut kalau kapal ini menjadi kapal berlapis baja terbaik di dunia. Hebat nggak? Sejatinya, kapal ini tercipta berkat beberapa perusahaan dalam negeri seperti PT Pindad, PT Land Industri, dan Harif Daya Tunggal Engineering yang bekerja sama dengan perusahaan luar bernama North Sea Boats. Nggak main-main, kapal baja ini dilengkapi meriam berkaliber 105 mm yang ditemani satu meriam 30 mm untuk dipakai bertempur. Sementara di sisi lain kapal juga terdapat 2 buah senapan mesin berukuran 12,7 mm yang bisa menghujani peluru ke arah kapal musuh.